Baik Pak, kita mulai kegiatan hari ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Andri, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Abdillah, apa kabar? Alhamdulillah Pak, saya baik dan sehat. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah, saya juga sehat Pak. Oh iya, ada apa nih? Begini Pak, ada yang perlu saya bicarakan dengan Bapak. Oke, silakan Pak. Bagaimana Pak Abdillah? Saya merasa kok beberapa minggu ini saya kewalahan dengan tugas-tugas saya yang harusnya saya kerjakan Pak. Tugas sebagai wali kelas, tugas sebagai calon guru penggerak, pendidikan profesi guru, dan juga sebagai koordinator AMBK. Saya merasa kalau tidak ada waktu untuk diri saya dan juga keluarga. Iya Pak. Jadi kita sekarang akan memperbincangkan tugas Pak Abdillah yang banyak ya, sehingga tidak ada waktu untuk diri sendiri dan juga keluarga ya. Iya, benar sekali Pak. Saya seperti orang yang tidak menikmati dunia saya sendiri. Waktu saya habis untuk kegiatan di luar Pak. Oh begitu ya Pak ya. Jadi Pak Abdillah ingin waktunya lebih efektif, begitu bukan? Iya, benar itu Pak. Saya ingin waktu di sekolah ya kan pekerjaan sekolah. Ya kalau di rumah waktu berkumpul bersama keluarga. Ya. Jadi tujuan Pak Abdillah ini ingin waktunya menjadi semakin efektif, begitu ya Pak ya? Tidak hanya untuk pekerjaan di sekolah saja, tapi juga untuk tugas dan keluarga ya Pak? Iya Pak, lebih tepatnya seperti itu. Saya ingin memiliki waktu kerja, tapi ada juga waktu untuk bersama keluarga. Ya. Jadi Bapak ingin di akhir perbincangan kita sekarang ini, Bapak mendapatkan suatu cara atau ide untuk mengatur waktu Bapak sehingga menjadi lebih efektif, begitu ya Pak ya? Iya, benar sekali Pak. Oke. Menurut Pak Abdillah nih, kalau dalam satu hari yang Bapak habiskan itu sudah seefektif apa sih? Menurut saya sehari itu semua pekerjaan selesai dengan tepat waktu. Pulang kerja tidak sampai sore, terus tugas CGP bisa diselesaikan sesuai dengan waktunya. Terus bisa bermain dengan anak dan bisa melakukan hobi saya, yaitu badminton Pak. Jadi Bapak penyuka badminton ya? Baik Pak Abdillah, dalam keseharian Bapak itu apa betul-betul tidak ada waktu kosong atau ya waktu jeda begitu? Apakah semua kegiatan itu benar-benar menyita waktu Bapak? Sebenarnya ada jeda sedikit-sedikit. Terus kalau hari Minggu kegiatan sekolah libur, saya bisa menggunakan waktu itu untuk kegiatan keluarga dan hobi saya. Kira-kira nih Pak, dalam satu hari, selain hari Minggu itu ada waktu berapa jam untuk jeda? Sebenarnya ya Pak, saya hitung ya kira-kira kalau pas ada jam kosong itu sekitar 2-3 jam kalau di sekolah. Terus kalau di rumah sekitar 2 jam sebelum saya tidur. Seperti itu Pak. Oke. Jadi Pak Abdillah mempunyai waktu jeda di sekolah sekitar 2-3 jam ya. Sedangkan di rumah ada waktu sekitar 2 jam ya. Biasanya nih di waktu jeda ini apa yang Bapak lakukan?
Kalau di sekolah, saya biasanya mengerjakan tugas tambahan, Pak. Karena saat ini saya menjadi koordinator ANBK, saya mulai menyusun program-program dan persiapan ANBK. Terus kalau di rumah, saya biasanya kayak membalas chat-chat WA grup dan mengerjakan tugas-tugas CGP di LMS, Pak. Berarti memang sedang padat-padatnya ya Pak ya. Oke, terus menurut Bapak kalau setiap harinya penuh dengan kegiatan tersebut, dari tadi Bapak jadi koordinator ANBK, kemudian menyelesaikan tugas CGP, dan juga tugas-tugas yang lain yang terus mengalir terus-menerus seperti itu ya. Menurut Bapak apa tuh yang Bapak perlukan dalam mengatasi berbagai kegiatan yang cukup padat tersebut gitu Pak, sebetulnya yang saat ini Bapak butuhkan gitu Pak? Mungkin mengatur waktu kali ya Pak. Perencanaan yang lebih baik biar pekerjaan tidak menumpuk di suatu hari. Kadang saya mengerjakan tugas di suatu hari itu, padahal ada beberapa pekerjaan yang bisa dikerjakan sebelum dan sesudahnya. Tapi kadang masih bingung dengan prioritasnya, Pak. Oke, masalah prioritas ya Pak ya. Sebenarnya semua pekerjaan ini siapa sih Pak yang mengatur kalau menurut Bapak? Yang mengatur semuanya ya sebenarnya saya sendiri sih Pak, tapi saya merasa semua pekerjaan saya menjadi prioritas semuanya Pak. Oke. Nah, karena sebenarnya yang mengatur kan diri kita ya Pak ya, diri kita sendiri yang mengatur seluruh schedule kita itu ya. Menurut Bapak nih ya, apa yang bisa Bapak lakukan untuk mengatasi tugas-tugas yang menumpuk tersebut? Dan tugas itu memang semuanya penting. Menurut Bapak harus apa itu yang dilakukan? Pak ya, sepertinya saya harus membuat skala prioritas mungkin ya Pak. Saya catat semua pekerjaan dan tugas yang akan saya kerjakan. Kemudian saya buat urutan sesuai dengan skala prioritasnya mungkin Pak. Ya, bagus sekali Pak. Saya setuju itu ya. Terus kira-kira apa lagi yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi pekerjaan dan tugas yang setiap hari akan selalu ada ini Pak? Saya akan membuat jadwal untuk diri saya sendiri. Mungkin begitu ya Pak. Bisa mengingatkan setiap kegiatan yang harus saya kerjakan dan selesaikan. Jadi saya atur sendiri semua pekerjaan dan tugas-tugas yang harus saya selesaikan. Dan saya juga akan menuliskan waktu bersama keluarga dan menjalankan hobi saya. Oke, bagus itu Pak. Nah, kira-kira nih, kapan waktunya Bapak akan mulai lakukan itu? Saya akan mulai dari malam ini Pak. Sebelum tidur saya akan menyusun skala prioritas. Kemudian saya lanjutkan membuat jadwal kegiatan untuk diri saya sendiri Pak. Oke Pak, sip kalau begitu. Bagaimana Bapak memastikan semua tindakan Bapak itu berjalan dengan lancar Pak? Saya akan merefleksikan semua kegiatan saya setiap malam sebelum saya tidur. Kemudian saya akan checklist pekerjaan yang telah selesai dikerjakan dan yang belum saya kerjakan akan ditulis ulang di jadwal saya berikutnya Pak. Kira-kira siapa tuh yang perlu diminta dukungan menurut Pak Abdillah? Kalau di sekolah saya akan meminta dukungan teman sejawat Pak untuk membantu mengingatkan tugas saya tentang jadwal kegiatan dan skala prioritas saya.
Sedangkan kalau di rumah saya akan meminta bantuan istri saya, Pak. Wah, hebat sekali. Oke, Pak Abdillah, bagaimana sekarang perasaan Bapak setelah perbincangan ini, Pak? Alhamdulillah, Pak, saya sangat sangat lega. Alhamdulillah. Nah, Pak Abdillah, apa yang Bapak dapatkan dari bincang-bincang dengan saya hari ini? Ya, awalnya saya merasa bingung, Pak, di awal. Tapi di akhir pembicaraan kita, saya tahu apa yang harus saya kerjakan. Saya yakin kalau rencana-rencana yang sudah dibicarakan pasti bisa membantu saya mengatasi tugas-tugas yang selalu akan ada dalam kehidupan saya. Terima kasih banyak loh, Pak Andri. Alhamdulillah, syukurlah kalau perbincangan ini sangat membantu, Pak. Sama-sama, Pak Abdillah. Saya tunggu loh ceritanya setelah Bapak membuat jadwal dan melakukannya. Ya, Pak Andri, siap. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya. Sama-sama, Pak Abdillah. Selamat beraktivitas ya. Baik, Pak, terima kasih. Siap, Pak, sudah bisa dimulai. Oke. Nah. Assalamualaikum Pak Abdillah, selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore, Pak Andri. Apa kabar? Alhamdulillah Pak Abdillah, saya baik, saya sehat Pak. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah, saya juga sehat, Pak. Oh iya, ada apa nih? Begini Pak, ada yang perlu saya bicarakan dengan Bapak. Kira-kira Bapak ada waktu nggak buat saya? Oh iya. Baik, Pak, silahkan. Bagaimana, Pak? Bagaimana, Pak Andri? Begini Pak, jadi semenjak saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini ya, sebetulnya banyak perubahan yang terjadi pada internal diri saya. Sejak saya mempelajari modul 1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, sebetulnya saya senantiasa berupaya menjadi guru yang menunjukkan teladan Pak di sekolah itu. Dan salah satunya itu adalah merubah diri saya untuk lebih menahan amarah Pak. Khususnya bila ada anak-anak yang melakukan pelanggaran di kelas. Pokoknya tinggal rososung tulodo lah gitu ya. Nah, secara umum sebetulnya umpan balik yang ya, bukan, tetapi meskipun begitu memang tampaknya masih ada yang belum saya puas ya Pak. Jadi ada persoalan di kelas saya itu, saya masih kebingungan mengatasi segelintir atau sekelompok anak yang selalu membuat acara dalam acara Pak ketika saya menerangkan di kelas itu Pak. Oh iya. Jadi sekarang ini kita akan berbicara mengenai ketidakpuasan Pak Andri di kelas, karena masih terdapat segelintir anak yang selalu membuat acara dalam acara ketika Pak Andri menerangkan ya. Ketika saya menerangkan mata pelajaran, di sisi lain sebetulnya saya merasa empati kepada mereka itu Pak. Jadi saya mengidentifikasi bahwa pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan itu ketika saya menerangkan di depan kelas itu menjadi faktor utama saat ini turunnya prestasi belajar mereka gitu Pak. Oh gitu ya. Jadi Pak Andri ingin kelas Bapak lebih kondusif lagi, begitukah Pak? Ya benar Pak, itu yang saya inginkan. Saya ingin ketika saya menerangkan di depan kelas itu khususnya apalagi ketika menuliskan pelajaran di papan tulis, saya ingin semua anak
memperhatikan saya. Jadi kalau sudah kondusif, saya terlalu cepat menerangkan mata pelajaran ataupun saya memodifikasi kembali diferensiasi proses yang sering saya andalkan berupa membentuk pengelompokan murid dalam belajar yang mungkin belum begitu saya maksimal mengelolanya gitu. Saya tinggal mencari sebab lain Pak kalau para murid saya itu sudah kondusif. Iya, ya. Jadi tujuan Pak Andri ingin kelasnya lebih kondusif. Semuanya memperhatikan Bapak ketika mengajar. Begitu ya, Pak? Iya Pak, lebih tepatnya seperti itu. Saya ingin memastikan anak-anak itu selalu memperhatikan saya ketika mengajar. Sehingga saya lebih mudah untuk mencari sebab lain rendahnya taraf serap anak pada mata pelajaran yang saya ajarkan gitu. Ya. Jadi Bapak ingin di akhir perbincangan kali ini mendapat cara terbaik dalam mengatasi kelas Bapak yang belum maksimal dan kondusif. Ya, benar sekali Pak, seperti itu. Oke. Menurut Pak Andri, yang membuat kelas kurang kondusif itu masih ada anak-anak yang sama atau anak yang lain, Pak? Sepengamatan saya sih kadang berbeda anak ya Pak ya. Tidak sama gitu setiap anak-anak yang membuat pelanggaran itu. Tapi kayaknya anak-anak yang sama sih Pak, itu lagi yang saya perhatikan. Dan juga saya mengkhawatirkan anak-anak yang lain yang sudah kondusif jadi pada ikut-ikutan tidak kondusif gitu Pak di kelas. Oh iya ya. Apakah Bapak sudah punya data atau daftaran anak-anak yang sama yang sering membuat kelas itu menjadi kurang kondusif Pak? Sudah sih Pak. Saya tahu daftar anak-anak yang selalu itu lagi yang berisik, yang melakukan pelanggaran gitu. Saya punya saya tandain gitu anak-anak itu, saya punya catatannya gitu Pak. Sip, mantap ya Pak. Apakah Bapak sudah mencoba mengingatkan anak tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat? Sepertinya sudah sering sih Pak. Jadi setiap kejadian itu saya menyelesaikan persoalan anak yang membuat pembelajaran kurang kondusif itu ya selalu saya ingatkan tentang keyakinan kelas. Namun besok-besoknya lagi atau masih di hari yang sama tapi di pelajaran selanjutnya terulang lagi, kurang kondusif lagi. Iya. Kira-kira konsekuensi yang selama ini didapatkan oleh anak-anak yang membuat kelas tidak kondusif itu seperti apa Pak? Terkait konsekuensi ya Pak ya. Jadi saya sudah menyepakati dengan anak-anak di dalam kelas itu bahwa jika ada yang berisik di dalam kelas tapi bukan berisik membicarakan tentang pembelajaran, maka konsekuensinya dikeluarkan dari kelas pada jam mata pelajaran tersebut. Dan dia yang dikeluarkan itu boleh masuk kembali di jam mata pelajaran selanjutnya. Selama ini begitu Pak konsekuensinya. Iya. Jadi konsekuensinya hanya dikeluarkan saja Pak? Iya sih Pak, begitu aja. Iya. Apakah Pak Andri sering mengamati apa saja yang dilakukan anak-anak yang dikeluarkan barusan dari kelas? Terkadang sih kalau lagi senggang saya memantau keluar ya Pak ya. Justru saya melihat ada di antara mereka yang bermain gambar ya, lari-larian ke sana kemari gitu ya. Tapi lebih banyak sih yang saya lihat diam duduk menunggu di depan kelas untuk jam pelajaran selanjutnya. Iya. Menurut Pak Andri, dari konsekuensi yang dibuat, apakah sudah cukup membuat anak jerah? Melihat pelanggaran selama ini sih saya kira belum ya Pak ya. Nah, karena sebenarnya banyak anak yang belum jerah ya Pak, apakah Bapak memikirkan untuk meningkatkan kadar konsekuensinya? Ya juga sih Pak. Betul Pak, apalagi tadi saya menangkap bahwa menurut pengamatan Bapak,
anak-anak yang dikeluarkan karena berisik atau melakukan pelanggaran tersebut ada yang bermain gambar, terus ada berlari, atau juga hanya diam menunggu tanpa aktivitas. Iya juga sih Pak ya, mendingan saya tingkatkan saja ya konsekuensinya. Ya jadi konsekuensinya selain dikeluarkan dari kelas, mungkin harus memunguti sampah itu ya Pak di luar kelas atau halaman sekolah, kan jadi bermanfaat ya. Mereka juga jadi ada aktivitas ya untuk sekolah, ada kegunaan untuk sekolah. Selain itu juga karena konsekuensinya mungkin sudah ditingkatkan, ya mudah-mudahan mereka mendapati efek jerak gitu dan kelas saya bisa kondusif gitu. Iya, bagus itu Pak, bagus sekali. Nah, kira-kira nih kapan mau dilakukannya Pak? Sepertinya sih besok ya Pak. Pada saat saya masuk ke dalam kelas, saya akan ajak anak-anak untuk mulai merevisi kembali ya peraturan, kemudian keyakinan kelas beserta konsekuensinya. Sip, mantep Pak. Terus ini Pak, bagaimana Bapak memastikan semua itu berjalan dengan lancar? Ya saya akan selalu merefleksikan kembali ya Pak mengenai peraturan kelas, keyakinan kelas beserta konsekuensinya. Apakah yang sudah dibentuk oleh saya dan anak-anak selama ini di dalam kelas, apakah sudah efektif? Itu sih yang akan saya lakukan begitu Pak. Iya, bagus Pak. Siapa yang perlu diminta dukungan menurut Pak Andi? Ya sih Pak ya, bagus banget tuh kalau ada pendukung ya Pak ya. Barangkali untuk anak-anak yang sering melanggar dan itu juga, atau memang untuk semua anak sih, saya sih mungkin bisa ya berkolaborasi dengan orang tua. Saya telepon tuh orang tuanya, atau mungkin saya visit home ya Pak ke rumah orang tuanya, dan saya mengajak kolaborasi dengan mereka untuk sama-sama di rumah memberikan pengarahan kepada anak-anak ini gitu Pak. Wah, hebat sekali Pak Andri. Bagaimana perasaan Bapak saat ini Pak? Alhamdulillah sih Pak, saya sekarang lebih lega gitu Pak, jadi merasa mendapatkan inspirasi gitu ya terkait tindak lanjut yang harus saya lakukan atas kegalauan saya sekarang. Alhamdulillah. Nah Pak Andri, apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya di awal sih saya bingung ya Pak ya, makanya saya menghubungi Bapak gitu ya. Tapi pada akhirnya ya saya merasa, oh ini loh, saya punya keyakinan sepertinya ini yang harus saya lakukan gitu ya. Di awal saya sebetulnya tidak terpikir gitu hal ini, tapi setelah perbincangan ini saya jadi terpikir untuk, oh ya apa memang sebaiknya saya revisi aja ya konsekuensi dari keyakinan kelas yang sudah dibentuk gitu ya. Mudah-mudahan efek jeraknya ya semakin terasa oleh anak-anak, dan ke depan kelas saya bisa lebih kondusif pada saat saya menerangkan. Terima kasih ya Pak Abdillah. Waduh, inspirasi yang super sekali. Syukurlah, sama-sama Pak Andri. Saya tunggu loh cerita setelah Bapak melaksanakan rencana tindak lanjut untuk kelas Bapak tersebut ya. Ya Pak, nanti saya kabar-kabari lagi ya kalau besok saya sudah melakukan komitmen saya tersebut gitu ya. Sekali lagi terima kasih ya Pak ya. Sama-sama Pak Andri, selamat beraktivitas ya. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama.